Najwa Shihab terkenal sebagai seorang presenter yang cerdas, berwawasan luas, berwibawa, dan mampu bersikap tegas kepada setiap narasumbernya. Tak sedikit bintang tamu yang diundang untuk tampil di acaranya mendapatkan pertanyaan maupun kritik tegas yang terkadang sedikit membuat mereka kelimpungan untuk merespons. Mau tahu bagaimana mahir dan cerdiknya Najwa Shihab saat berdebat dengan para pejabat negeri? Yuk kita simak 5 momen cerdas Najwa Shihab mewawancarai pejabat negara. Pro kontra Perpu Presiden. Dalam acara Mata Najwa episode Ragu-Ragu Perpu yang tayang pada 9 Oktober 2019 lalu, Najwa Shihab mengundang beberapa pembicara seperti Arteria Dahlan, anggota DPR dari Partai PDI Perjuangan, Profesor Emil Salim, dosen pasca sarjana Universitas Indonesia, dan Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas sebagai bagian dari 6 narasumber yang hadir. Dalam episode tersebut, mereka membahas tentang keputusan Presiden dalam mempertimbangkan Perpu untuk menyelesaikan polemik UU KPK. Dalam hal ini, kubu sebelah kanan tidak setuju jika ada revisi di Undang-Undang KPK karena dinilai melemahkan mobilitas KPK. Mereka setuju jika Presiden mengeluarkan Perpu yang dapat menyelamatkan posisi dan fungsi KPK di Indonesia. Terbukti KPK berhasil menangkap banyak kakap-kakap partai politik dan sebagainya. Oke. Kenapa kemudian seolah-olah hanya Perpu solusinya? Karena yang undang-undang KPK yang dikeluarkan justru merubah kelincahan KPK yang menyebabkan begitu banyak orang politik tertangkap, terkurung. Sejalan dengan Emil Salim, Ferry Amsari juga setuju jika Presiden mengeluarkan Perpu tersebut. Apakah dipaksakan? Saya jawab dengan simpel, kenapa Perpu? Karena kita ingin tahu Presiden bersama rakyat. Kami hanya ingin tahu Pak Jokowi ini berpihak kemana, itu saja. Namun sebaliknya, pihak kubu politisi justru tidak menyetujui jika Presiden mengeluarkan Perpu, seperti yang dituturkan oleh Arteria Dahlan ini. Pak Presiden dengan segala hormat harus hati-hati, jangan sampai terjebak ya dengan pendapat-pendapat seperti layaknya ahli yang saya katakan ini bukan ahli, karena ini konsekuensi yuridisnya sangat besar. Revisi undang-undang ini belum dinomorkan, belum diundangkan. Nikmati dulu ya, sampai terbukti memang ada hal ihwal keadaan memaksanya hadir. Dan ketika pendapatnya disanggah oleh Ferry sebagai moderator yang baik, beginilah sikap Najwa. Bagaimana bisa kita nikmati ada orang yang mati? Yang mati apa kaitan sama Perpu? Memang saya tahu Anda tidak ahli. Soal HTN apa yang mau Anda tanya? Udah pasti jagoan saya daripada Anda ya. Oke. Tanpa bermaksud membela, yang jelas Ferry Amsari diundang Presiden untuk didengarkan. Ya nggak ada kaitannya, tapi yang dia lakukan. Baik. Perdebatan berlanjut, Arteria menyatakan kurang setuju dengan cara beberapa pihak yang berdemo ke jalan menolak rancangan revisi UU KPK. Hidup di sini negara hukum. Keberatan atas produk perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu di MK, bukan dengan turun ke jalan desek-desek Presiden ya ngasih pendapat yang sesat. Membela mahasiswa dan rakyat, beginilah respon Najwa Shihab. Bukan turun ke jalan. Jadi Anda sekarang mengkritik mahasiswa yang turun ke jalan. Ada mahasiswa. Padahal dulu di FHUI aktivis juga ini. Zaman dulu ya. Senior di kampus dan aktivis juga. Masa aktivis mau mengkritik teman-teman mahasiswa yang demo juga? Zaman dulu. Pembahasan banjir DKI Jakarta. Di acara Mata Najwa episode Ketar-Ketir Banjir yang tayang pada 27 Februari 2020 lalu, Najwa Shihab mengundang Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah sebagai salah satu narasumber dalam pembahasan tentang penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Awalnya Najwa menyatakan bahwa upaya Pemprov untuk mengantisipasi terjadinya banjir sepertinya tidak maksimal. Karena ujung-ujungnya walaupun diklaim sudah ada antisipasi, banjir tetap terjadi di Jakarta. Pertanyaan saya, antisipasinya apa sampai terjadi banjir? Pengerukan sudah kita lakukan, pembersihan saluran-saluran got-got yang ada. Tapi terjadi juga banjir kedua, berarti tidak maksimal. Kalau soal datangnya banjir, BMKG memperkirakan, tapi besarnya segala macam itu dihitung juga. Melanjutkan penjelasannya, beginilah percakapan mereka. Begitu hadir, itu bukan urusan kita lagi. Yang bukan urusan Pemprov itu yang mana ya? Kalau sudah masuk kepada hujan sudah turun, ya sudah turun. Bukan urusan Pemprov lagi, kalau hujan sudah turun. Dan Najwa Shihab terus meminta kejelasan lebih lanjut.
Yang tadi Bapak bilang bukan urusan Pemprov yang mana? Yang bukan urusan Pemprov adalah kenapa hujan itu turun di Pulau Jawa, kenapa hujan itu turun di Bandung, hujan itu turun di Jakarta, itu bukan urusan kita gitu. Oke, jadi ini menyalahkan hujan yang turun. Dan inilah penjelasan Saifullah. Saya rasa cuma orang yang IQ-nya di bawah 100 yang menyalahkan hujan, nggak ada yang menyalahkan hujan. Ini Tapi bukan faktanya, urusan Pemprov. kalau hujan turun di Surabaya, masa urusan Pemprov DKI? Oke, Dan akhirnya mereka kembali ke jalan yang benar. urusan Pemprov itu yang sudah dilakukan apa, Pak? Urusan Pemprov adalah menyiapkan seluruh infrastruktur, mulai dari saluran kecil PHB sampai saluran besar dan waduk-waduk yang ada di DKI Jakarta. Pembahasan UU dan PP terorisme. Dalam acara Mata Najwa episode Menangkis ISIS yang tayang pada 12 Februari 2020 kemarin, Najwa mengundang anggota Komisi 1 DPR Fadlizon, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana, dan juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman sebagai bagian dari 6 narasumber yang hadir. Setelah membahas panjang lebar mengenai polemik WNI ex-ISIS, di penghujung acara Najwa Shihab menyinggung soal undang-undang terorisme dan peraturan pemerintah yang belum disahkan kepada Fajrul Rahman. Sampai sekarang peraturan pemerintahnya baru 1, belum ada detailnya. Mana kerja pemerintah? Pengetahuan saya semuanya masih dalam proses. Sampai kapan prosesnya? Undang-undang keluar 2018, ini sudah 2 tahun, mana PP-nya? Nanti kita dicek lagi. Berganti objek, Najwa mempertanyakan hal yang tak jauh berbeda kepada Fadlizon. Saya mau kejar ke DPR. Ini kan baru berapa bulan ya? Pasti yang lalu kan ada. Ini Pasti. sejak 2018. Ya, saya di DPR itu gini cara kerjanya adalah di komisi yang terkait itu, itulah yang membentuk. Jadi nggak bisa karena DPR semuanya DPR. Oke, jadi bukan tanggung jawab Fadlizon. Bukan. Cuci tangan. Ketika ada korban terorisme yang menuntut kompensasi tapi tidak bisa karena belum adanya PP yang mengatur, beginilah saran Najwa Shihab terhadap narasumbernya dan semua pihak yang terkait. Sekarang sudah 2020, tinggal 1 tahun waktu mereka untuk dapat kompensasi. Mari bicara keadilan untuk semua, mari bicara perlindungan untuk semua. Kerja dong, PP-nya diperbaiki, PP-nya dibentuk. Pembahasan kamar sel Setia Novanto. Pada akhir Juli 2018 silam, Najwa Shihab melakukan sidak dengan mengunjungi kamar sel mantan Ketua DPR Setia Novanto di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Setnov kini adalah terpidana kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah dan telah divonis hukuman 15 tahun penjara. Namun saat sidak, Najwa menilai terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam sel Setnov dan akhirnya berspekulasi bahwa sel tersebut bisa jadi bukanlah sel asli yang selama ini dihuni oleh Setnov. Untuk mencari tahu kebenarannya, Najwa mengundang Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly ke acaranya. Dan inilah respon Yasona saat dimintai keterangan oleh Najwa Shihab. Anda yakin Pak itu sel Setia Novanto? Saya no comment. Kalau Bapak no comment, saya saja yang komen Pak. Baik. Ada beberapa hal yang membuat kami curiga itu sesungguhnya bukanlah sel Setia Novanto. Najwa yang langsung, saya nggak lihat. Najwa pun mulai membeberkan alasan yang mendasari kecurigaannya. Dan beginilah tanggapan Yasona. Kalau tadi dilihat Pak, itu list daftar nama penghuni lapas, stiker Setia Novanto tampak masih baru dan beda sendiri Pak. Dan kalau kita lihat isi sel Setia Novanto dari mulai barang-barang pribadi, baju, perlengkapan mandi, makanan, rasanya tidak sesuai dengan profil Setia Novanto. Mencurigakan memang kalau dari situ. Satu, memang melengkapkan nama yang ada di situ, seharusnya itu tetap permanen karena beliau sudah lama di situ. Dirasa belum cukup, Najwa mencoba membeberkan kejanggalan lain dalam sel tersebut. Satunya yang mencurigakan parfumnya parfum perempuan Pak. Sama dengan parfum saya akan sebutkan mereknya kalau begitu, Victoria's Secret. Mungkin kalau istrinya datang ya disuruh pakai parfum itu biar wangi. Dan inilah final statement Najwa Shihab yang mendukung argumennya. Dan kami mendapatkan informasi dari orang dalam Sukamiskin yang mengatakan ya, itu bukan sel asli Setia Novanto. Sel asli Setia Novanto ada di nomor 3 Blok Timur. 2 sel itu sudah dibongkar menjadi 1 sel yang besar Pak. Itu dihuni oleh Pak Setia Novanto yang mungkin saja malam ini sedang menyaksikan Mata Najwa. Pak Menteri pun akhirnya mengungkap pendapat dan langkah penyelesaiannya.
Ya, itu makanya persoalan yang kita hadapi dengan kalapasnya tentunya. Kalau saya mau menutup-nutupi, saya tidak akan izinkan Naswa masuk ke dalam. Kita terbuka. Di beberapa media saya katakan ini merupakan tamparan. Ruangan dari sejak hari Minggu sampai sekarang terus dibenahi dan diangkat semua fasilitas yang ada di sana. Dan tidak mungkin terjadi lagi yang seperti itu. Pro kontra RUU KPK. Di acara Mata Najwa episode Kiamat Pemberantasan Korupsi yang tayang pada 18 September 2019 lalu, Najwa Shihab mengundang pimpinan KPK Laude Syarif, pakar tata hukum negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin, Ketua Balik DPR Supratman Adi Aktas, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Faris, dan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu sebagai bagian dari 5 narasumber yang hadir. Dalam episode ini, Mata Najwa membahas tentang rencana revisi UU KPK yang dinilai melemahkan fungsi KPK dan dianggap terburu-buru pembuatannya. Bahkan revisi pasal-pasal tahun 2019 dalam RUU ini juga dirancang tanpa campur tangan atau sepengetahuan Komisaris Internal KPK. Semua surat menyurat antara pemerintah dan DPR dalam rangka untuk menyelesaikan revisi Undang-Undang KPK itu tak selembar pun yang kami terima. Sepakat dengan Laude Syarif, Zainal Arifin juga mengungkapkan perilaku anggota DPR yang titip absen saat rapat revisi Undang-Undang KPK berlangsung. Kalau Anda mengubah undang-undang, otomatis selalu mengundang lembaga. Ini kok bisa diubah? Itu KPK bahkan tidak dipanggil. Panja dilakukan, proses dilakukan sangat cepat. Begitu pembahasan selesai langsung masuk tahapan persetujuan. Bagaimana mungkin di dalam ruangan yang harusnya disitulah penentuan pengedokan itu, yang lainnya titip absen. Hanya 80 yang ada di ruangan, 80-an. Tergelitik dengan statement Zainal Arifin tentang pejabat titip absen saat rapat, Najwa Shihab pun mengkonfirmasi ke Masinton. Tapi sebelumnya saya ingin cek, Bang Masinton, Anda hadir di rapat kemarin? Anda hadir atau titip absen? Setelah Masinton menjawab bahwa ia masuk dan juga ikut rapat, Najwa mengganti pertanyaan tentang absensi kehadiran anggota yang lainnya. Jadi kalau ditanya hadir, saya ini bisa dicek kehadiran fisik saya di DPR itu 80% ke atas. Oke, jadi kalau kemarin dari 200 yang hadir 80, itu teman-teman saja tuh yang pada titip absen? Ya, bukan titip absen sebenarnya, mereka datang. Kemudian pembahasan berlanjut dengan Najwa Shihab mencecar apa sih kegentingannya atau urgensinya sehingga yang UU KPK ini harus segera buru-buru direvisi. Yang menentukan urgensi itu adalah antara pemerintah dan DPR. Ini kenapa DPR seperti ngotot dan sebagainya. Kalau begitu urgensinya apa? Nah, itu yang saya maksudkan. Itu tidak pernah diperbincangkan di publik. Baik, jadi urgensinya apa, Bang? Saya ingin menyatakan bahwa urusan urgensi itu... Saya bantu jawab urgensinya. Urgensinya KPK ini membahayakan bagi politisi. Itu kan periode 2014-2019, 23 orang anggota DPR RI diproses hukum oleh KPK. Nggak ada kaitannya. Masih belum puas, perbincangan berlanjut seperti ini. Bang Masinton, boleh dijawab dulu, urgensinya adalah karena kepentingan anggota DPR terganggu karena banyak anggotanya yang ditangkap KPK? Itu yang keliru. Kita dengarkan, sebentar, kita kasih kesempatan bicara. Supporter tenang dulu. Ini suara masyarakat loh. Oh enggak, sorry. Sorry. Ya, bahwa ada suara masyarakat yang menolak, iya. Tapi kalau tidak bisa klaim, ada suara masyarakat yang mendukung juga. Perbincangan berlanjut dengan revisi pasal undang-undang yang mengharuskan Dewan Pengawas KPK diawasi kewenangannya. Kita dari awal setuju tentang revisi Undang-Undang KPK ini dan setuju ada Dewan Pengawas. Karena model Dewan Pengawas 3 berasal dari DPR, 2 dari pemerintah. Kenapa harus melibatkan DPR? Karena kita tahu persis, sebobrok apapun DPR, mau jelek apapun DPR, itulah faktanya perwakilan kita. Jadi ini pengakuan ya? Bukan, saya hanya mengatakan. Dan inilah alasan mengapa DPR setuju Dewan KPK harus diawasi kewenangannya oleh pemerintah dan juga DPR. Dari awal kita setuju bahwa 3 dari DPR, 2 dari pemerintah. Oke. Kenapa kalau ada dari DPR, maka fit and proper testnya itu bisa dibuat dan dilihat oleh publik. Kemudian yang kedua, tim sel dari pemerintah juga bisa kita lakukan.
Nah, begitulah sedikit gambaran momen cerdas Najwa Shihab saat beradu argumen dengan para pejabat negara. Sungguh sosok yang berani dan inspiratif ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.